Ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di lokal C ini adalah Bapak Ibu yang baru kali atau 2 kali ya mengikuti pembekalan PPG gitu. Ya, Tadi materinya sudah disampaikan tentang apa ya, gambaran tentang LMS ya. iya. Ya. Oke. Bapak Ibu, untuk sesi saya ini kita akan belajar mengenai Google Drive. Sudah ada Bapak Ibu yang di sini terbiasa menggunakan Google Drive? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak, baru ini, Pak. Oke. Ini, Pak. Untuk pelaksanaan PPG kita itu Bapak dan Ibu, kita itu nanti akan ada berhubungan dengan Google Drive. Artinya tugas-tugas kita dan dalam PPG itu nanti ada yang berhubungan dengan Google Drive. Makanya perlu kita hari ini belajar bagaimana menggunakan Google Drive untuk kepentingan baik kepentingan PPG atau kepentingan yang lain gitu. Nanti di waktu PPG, Bapak Ibu sudah harus menguasai Google Drive ini sehingga ketika disuruh mengambil link dari tugasnya, Bapak Ibu sudah bisa gitu. Fungsi dari Google Drive itu adalah bagaimana kita menyimpan data kita, baik itu data pribadi ataupun data berhubungan dengan PPG itu di dunia maya, dan dari manapun kita bisa mengakses data tersebut. Untuk mengirimkan data, kalau data sudah tersimpan di Google Drive, maka untuk mengirimkan data itu hanya kirim link saja lagi, bukan file. Berapapun besar ukuran file yang akan dikirim, itu bisa dikirim hanya melalui link. Dan penerima link tinggal download. Nah, gitu. Jadi kemudian tugas-tugas Bapak Ibu nanti akan disimpan di Google Drive. Dan yang dimasukkan dalam LMS nantinya adalah linknya, bukan filenya gitu. Nah, itu makanya kita harus biasa menggunakan Google Drive. Bapak Ibu punya akun Google? Ada yang belum punya akun Google? Ada, Pak. Belum Ada, punya Pak. akun Google? Ada, Pak. Ya. Nah, coba saya ingin tahu yang belum punya akun Google siapa? Ida belum. Pak. Rosi Indayani belum, Pak. Rosi belum punya akun Google. Belum, Pak. Di handphone Ibu tidak ada login Google. Ada. Ada, berarti ada akun Google. Akun Google itu gini, Bu. Kita mempunyai alamat email misalkan indayani@gmail.com gitu loh. Ada enggak? Di Google itu kan, Pak. Di Google? Ada. Nah, ada, Pak. namanya akun Google, Bapak Ibu. Ada, Pak. Scan dulu ya. Ya, ada kalau itu. Enggak ada. Oke, Bapak Ibu sudah bisa lihat layar saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak Ibu punya akun Google seperti ini, Google mengakses Google seperti ini bisa ya? Bisa. Bisa. Akun Google itu Bapak dan Ibu, akun Google itu kira-kira seperti inilah. Ini, katakan ini pai-penju2020@gmail.com. Ini namanya akun Google. Siapa yang belum punya yang seperti ini? Yang belum ada, yang tidak punya @gmail.com seperti ini, ada nggak? Sudah punya semua ya? Udah, Pak. Jadi Google Drive itu adalah satu fasilitas yang ada di Google. Ya. Ya. Bapak Ibu, untuk mengakses Google Drive, Bapak Ibu harus punya akun Google kira-kira seperti ini. Misalkan namanya rosi@gmail.com, erantika@gmail.com. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Yang asalkan ada @gmail itu namanya akun Google.
Bapak Ibu ada sekarang Zoom-nya pakai HP, pakai laptop? Pakai HP, Pakai Pak. HP, Pak. Oke. HP. Ada laptop yang untuk praktek? Ada, Pak. Oke. Yang ada laptop untuk praktek, coba buka Google seperti ini dulu semuanya. Google. Nah, halaman Google seperti yang tampil seperti saya ini. Ya, Pak. Nah, oke, ntar dulu. Kita tunggu yang belum. Yang belum tolong bersuara. Bentar, Pak. Pastikan Bapak Ibu punya laptop untuk bisa membuka Google. Ya. Sudah, Pak? Sudah Ya, ya? Pak. Sudah. Ya, ada yang belum? Yang belum aja bersuara. Kalau ada yang belum, tolong bersuara. Oke, berarti sudah semua. Oke. Untuk mengakses Google Drive tadi, Drive itu, kita ambil di titik 9 di pojok kanan atas nih. Lihat nih Bapak Ibu. Ada titik 9 ini kan? Ya, Ya. Pak. Oke, klik titik 9 ini. Kemudian cari logo menu Google seperti ini. Drive. 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 Ada yang belum ketemu? Udah. Nah, bagi yang sudah ketemu, klik. Apa? Ada yang belum? Bentar. Ikan apa? Hah? Oke, sudah ya? Udah, Pak. Oke, klik dulu. Oke. Ketika kita klik, maka akan muncul, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Google, maka di sini akan kosong. Benar kosong, Bu? Ada tulisannya drive Saya saya. dari HP udah berisi, Pak. Hah? Saya dari HP udah berisi. Dari HP. Drive-nya. Nggak masalah. Nggak Iya. masalah. Nggak Dari masalah. HP udah banyak diisi, Pak. Nah, kalau sudah berisi dari HP ya udah berarti sudah pernah diisi melalui handphone, gitu ya. Nggak masalah. Iya. Pak. Tapi ruang penyimpanannya masih ada. Lihat ruang penyimpanan. Masih 15 GB. 3,94 Nah, GB lagi. perhatikan yang saya miliki 9,2 giga. Berarti data saya ini, drive saya ini sudah saya gunakan 9 giga dari 15 yang tersedia. Berarti Iya. kira-kira masih ada 6 giga lagi gitu. Nah, gitu bacanya. Ya. Tapi kalau data Ibu sudah 14 giga, sebaiknya ganti akun Google dengan yang lain. Iya, Pak. Nah, kalau sudah hampir penuh, ganti akun Google-nya dengan yang lain. Tetapi kalau masih bisa, masih banyak, separuh seperti ini, nggak apa-apa. Oke, sudah Ya, Pak, semuanya? ini masih 3 berarti masih memadai ya, Pak? Masih ada 3 kan ada berarti 12 giga lagi, Pak. Cukup lah Ya. untuk file-file PPG cukup itu. Oke. Ya. Iya, sebut aku. Yang sudah seperti ini, maka saya buat sebuah folder khusus untuk kegiatan PPG. Ya. Bagaimana cara membuat folder di Google Drive? Ya. Ini saya hapus dulu lah. Ini. Saya hapus dulu. Oke. Bapak Ibu. Oke, Pak Ibu. Iya, Pak. Satu folder khusus untuk kegiatan PPG kita. Caranya, ambil tanda tambah di pojok kiri atas. Baru. Atau tambah new. Ya. Klik tanda tambah ini. Kemudian ada beberapa pilihan. Mau menambahkan folder baru, atau mau upload file, atau upload folder, atau yang lainnya. Maka kita ambil folder baru.
Folder baru. Folder baru, klik folder baru. Kita beri nama foldernya. Apa nama folder kita? Misalkan nama folder kita kan hari ini membuat folder untuk kegiatan PPG. Buat saja nama foldernya PPG 2023 gitu. PPG 2023. Ya. Oke. Oke, Nah, kemudian klik buat. buat. Oke. Pak, udah muncul. Muncul kan? Ya. Yang sudah muncul PPG 2023-nya, klik 2 kali. Ya. Klik 2 kali kosong seperti ini kan? Ya. Nah, di dalam folder PPG 2023 ini, kita buat lagi beberapa folder terkait dengan tugas-tugas dalam PPG. Ya, contoh. Sebelum ini Bapak Ibu belajar tentang apa? Diajarkan LMS. Pak Arianto tadi. LMS, aplikasi LMS. LMS ya. Ya. Oh, apanya tuh? Kemudian dalam LMS apa isinya? Apa tadi yang Bapak Ibu ingat? Ada modul, ada lokakarya, ada apa lagi tadi? Ya, oke. Sekarang kita mulai dulu. Untuk PPG itu kita nanti tentu akan ada diminta dokumen atau apa surat menyurat gitu kan? Iya. Maka bahan-bahan tersebut kita buatkan satu foldernya, kita beri nama foldernya administrasi gitu. Nah, tambah folder dulu. Tambah folder. Tambah folder. Folder baru buat administrasi. Administrasi. Dan buat. Ya, administrasi buat. Ya, buat. Nah, apa yang akan kita masukkan dalam administrasi ini? Misalkan ada surat-surat pemberitahuan lulus, tempatkan di sini. Surat izin mengikuti PPG, letakkan di sini. Surat fakta integritas, kita letakkan di sini. Nah, itu. Cara memasukkan file ke dalam folder ini, diklik 2 kali dulu folder administrasi ini. Klik 2 kali. Ya. Berarti kita sekarang berada di folder administrasi. Masukkan contohnya surat pengumuman lulus, surat pemanggilan PPG. Bukan itu surat itu dulu. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan di layar ini. Upload file. Upload file. File. Oke. Maka kita akan diarahkan ke data-data kita. Ke data-data yang akan diminta nanti dalam PPG contohnya. Ada namanya fakta integritas, ada foto, ada surat izin mengikuti PPG, surat keterangan, macam-macam. Maka ambil data itu, simpan di drive. Mengikuti PPG inilah. Bapak Ibu coba masukkan aja file yang lain. Sembarangan aja, Pak. Hah? Ya, nanti ganti kalau sudah terpanggil dalam PPG, baru siapkan surat izin kepala sekolah mengikuti PPG. Nah, masukkan. Caranya setelah dibuat surat itu di Word atau di PDF-kan, kemudian dimasukkan ke drive. Ini upload. Ini kemudian kita klik open. Maka dia akan mengupload satu surat itu ke dalam folder ini. Nah, ini saya sudah masuk surat izin mengikuti PPG. Nah, itu isi administrasi itu. Apa-apa aja administrasinya nanti ketika Bapak Ibu sudah terpanggil, Bapak Ibu akan tinggal memasukkannya ke situ.
Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Udah paham, Pak? Sudah paham ya? Oke. Insya Allah. Kalau sudah paham, lanjut kita ya. Mau tanya Pak, kalau akunnya pakai akun belajar ID nggak apa-apa Pak? Yang di Google tadi? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Pak ya? Nggak salah. Kan kita Terima untuk kasih, kegiatan Pak. belajar. Nggak apa-apa. Saya juga sehari-hari gunakan akun belajar.id juga kok. Nggak apa-apa. Ah, ya. Akun Google-nya Pak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ah, Oke. Terima kasih Pak. Oke. Jadi folder administrasi ini segala surat menyurat letakkan di sini ya Bu. Jadi nanti kalau mau mencari, kalau berhubungan dengan surat-surat, cari di folder administrasi. Oke. Kita buka kembali folder PPG lagi. Buka dulu Bu. Klik 2 kali di bagian PPG 2023 ini. Klik. Oke. Tadi baru satu folder administrasi. Sekarang kita masukkan buat folder yang lain. Contoh, folder yang lain itu yang pertama setelah kita terpanggil itu setelah segala administrasi lengkap, kita diminta mengisi RPL. RPL. Ya, buat folder RPL. Nah, tambah baru, kemudian folder baru RPL. Foldernya RPL dulu. Udah Oke, buat. buat. Bapak Ibu tahu apa itu RPL? Tahu RPL, Bu? Rancangan pembelajaran lampau. Rancangan pembelajaran lampau. Rekognisi Pembelajaran lampau. Nah, oke, itu dia. Rekognisi pembelajaran lampau. Artinya dalam RPL ini adalah bahan-bahan kita yang pernah kita buat. Oke, buat dulu. Buat foldernya dulu. Buat. Nah, apa yang akan kita masukkan dalam RPL ini? Nah, untuk memasukkan data di RPL ini, seperti tadi, klik 2 kali RPL, maka akan masuk ke sini, dalam RPL ini. Apa isi RPL? 1. RPL itu isinya, inilah, saya buka lah. Mana PPG ini? Oke. Bapak Ibu tadi sudah perkenalkan ini kan? Udah. Ini sudah kan? Kita lihat RPL ini Bu. Yang pertama sekali yang akan kita lakukan ketika kita terpanggil PPG itu adalah mengisi RPL dulu. Baru nanti modul, baru lokakarya dan segala macam. RPL dulu. Apa isi dari RPL? Ini sekilas saja dulu, sekedar untuk apa? Sekedar untuk pengetahuan kita saja. Kenapa penting ini kita ketahui? RPL itu isinya ada 5. Ada namanya pengembangan kompetensi pedagogik. Ini adalah SK kita 6 tahun terakhir. Penyusunan perangkat pembelajaran. Ini artinya satu paket perangkat pembelajaran mulai dari silabus, program tahunan, program semester, kemudian minggu efektif, kemudian RPP, kemudian penilaian, sampai dengan nilai siswa. Itu di penyusunan perangkat itu. Kemudian ada lagi pengembangan kompetensi profesional. Ini
kayak PTK, kayak diklat, sertifikat ada di sini. Kemudian administrasi pembelajaran, kemudian inovasi pembelajaran. Nah, jadi dalam folder LPL ini kita buat lagi beberapa folder di sini. Kita buat beberapa folder di sini. Ya, apa folder yang pertama? Tambah foldernya, tambah baru, buat foldernya seperti yang ini tadi. Pengembangan kompetensi pedagogik. Saya lihat, Bu. Atau kita rubah aja namanya boleh. Kita buat namanya SKPBM 6 tahun terakhir. SKPBM 6 tahun terakhir. Itu foldernya. Buat. Nah, itu isi dari LPR ya. LPL. SKPBM 6 tahun terakhir sudah. Kemudian buat satu lagi. Folder baru lagi. Apa isinya? Itu kan berkaitan dengan penyusunan perangkat pembelajaran. Buat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran. Nah, buat. Ya. Oke. Tambah lagi. Apa lagi yang di bawahnya? Kompetensi profesional. Itu buat lagi. Baru. Folder baru. Bisa saja buat sertifikat pengembangan diri. Sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan. Ya, sertifikat pelatihan. 6 tahun terakhir. Buat. Oke. Kemudian apa lagi? Tambah lagi baru. Setelah perangkat itu, buat folder baru lagi. Buat administrasi pembelajaran. ADM pembelajaran. Buat. Kemudian tambah lagi. Yang kelima, inovasi pembelajaran. Baru. Buat inovasi pembelajaran. Buat. Nah, apa isi inovasi pembelajaran ini? Silakan Bapak Ibu buat modul. Bapak Ibu buat video-video pembelajaran. Bapak Ibu membuat karya-karya media pembelajaran. Nah, masukkan di dalam ini filenya. Oke, sampai di situ ada yang akan bertanya? Cara mengubah berurut ke bawah gimana, Pak? Kalau saya ke samping. Ke samping. Nah, ini dia, Bu. Kalau ke samping di sini. Lihat nih. Tata letak peta. Ya. Nah, klik itu. Nah, ini Ibu ke samping ini dirinya kan? Iya. Nah, klik tata letak daftar ini. Klik di sini. Ya. Nah, berubah ya. Udah, Pak. Udah ya. Oke. Ya. Nah, ini dia. Nah, silakan Bapak Ibu nanti diisikan SK PBM Bapak Ibu itu di-scan, dimasukkan, disimpan di sini. Untuk memasukkannya caranya upload file seperti tadi. Di laptop Ibu ada salah satu RPP? Ada, Pak. Ada. Oke, sekarang coba di perangkat buka folder perangkat pembelajaran. Buka folder perangkat pembelajaran. Kan perangkat pembelajaran nih. Masukkan salah satu RPP Bapak Ibu dulu. Caranya tambah
upload file. Upload file, cari salah satu RPP Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu menyimpan RPP-nya, letakkan satu di situ. Misalkan sini, saya masukkan RPP. Nah, RPP Akad dan Keban, misalkan. Masukkan dulu. Oke, kan. Nanti silakan Bapak Ibu lengkapi memasukkannya silabus, RPP, program tahunan, program semester, letakkan di situ. Oke. Iya, Pak. Kita kembali. Maaf, Pak, untuk RPP 6 tahun terakhir juga ya, Pak? Bukan. RPP itu semester terakhir Ibu dipanggil. Misalkan gini, RPP yang dimasukkan tuh kalau seandainya Ibu dipanggil di semester genap sekarang. Iya. Maka RPP yang diminta tuh RPP semester ganjil kemarin. Oh, seperti itu. Baik, Pak. Ya, bukan 6 tahun. Inovasi, ya, Pak. Untuk inovasi itu kalau hanya ada satu seperti itu gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Ya, itu kan namanya rekognisi pembelajaran lampau. Iya, Pak. Nah, jadi rekognisi lampau itu apa yang sudah pernah kita lakukan. Oh, baik, Pak. Nah, salah satu pembekalan ini, hari ini Bapak Ibu kan sudah tahu nih bahwa kita butuh inovasi. Buat dari sekarang, semester depan Ibu dipanggil, bisa Ibu masukkan gitu loh. Oh, baik, Pak. Iya. Nah, sekarang kan Bapak Ibu udah tahu tuh apa yang akan perlu disiapkan, SKSK akan disiapkan, ada RPP akan disiapkan. Ya, siapkan dari sekarang dulu. Ketika masanya nanti inovasi diminta, Bapak Ibu bisa masukkan. Walaupun Bapak Ibu dibuat di Januari ini, Bapak Ibu terpanggil di bulan Mei, itu udah masa lampau namanya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti buat di bulan Mei, itu tidak masa lampau berarti. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, ya. Jadi inovasi itu bisa jadi dalam bentuk modul, bisa jadi dalam bentuk video pembelajaran, bisa jadi dalam bentuk media. Nah, itu. Hanya satu tidak apa-apa ya, Pak? Kalau hanya satu kita punya. Enggak apa-apa juga, supaya lebih apa kan nanti akan dilihat oleh dosen juga. Cuma walaupun tidak mempengaruhi nilai, minimal persepsi dosen kepada kita itu udah baik. Wah, udah banyak inovasi Ibu di sebelumnya ya ini. Baik, Pak. Berarti Pak kalau media tuh bisa kayak per poin digunakan. Bisa juga. Nah, bisa juga. Yang akan melihatnya itu kan dosen. Iya. Itu kira-kira untuk RPL. Coba kita kembali ke folder RPL. Untuk kembali ke folder, ini kan nggak kelihatan folder sebelumnya. Nah, bisa kita klik saja drive saya. Coba semuanya klik drive saya dulu. Drive saya. Nah, kemudian buka kembali PPG 2023-nya. Folder klik 2 kali PPG 2023. Baru ada 2 folder ya Bapak Ibu, ada RPL, ada administrasi. Nah, tambahkan lagi foldernya modul. Ya, modul. Tambah folder baru buat modul. Modul PPG. Yang maligi HP ba ini ya Amira. Nah, buat. Maligi HP ba ini ya. Nah, buat. Artinya nanti Bapak Ibu akan memasukkan semua modul-modul PPG itu kan di-download dari aplikasi pembelajaran. Nanti simpan di situ di modul PPG itu. Nanti dia akan beda-beda lagi itu modul itu. Ada modulnya ada 10. Kemudian dalam yang 10 itu ada beberapa bagian juga. Maka pilah-pilahlah dengan rapi, susun dengan rapi di drive seperti ini. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah kan kita di ini tadi ya.
Ada RPL sudah, modul sudah, modul pendalaman modul ya. Kemudian ada lagi lokakarya. Nah, kita buat pula folder lokakarya satu lagi. Nah, ini RPL, modul administrasi lokakarya, tambah baru lokakarya. Lokakarya. Ya, buat. Jadi nanti kegiatan lokakarya, semua file-file, modul-modul lokakarya taruh di sini. Karena dalam lokakarya itu banyak kegiatan kita itu mereview perangkat, memperbaiki RPP, segala macam itu di lokakarya nanti. Setelah lokakarya namanya PPL. Hah? Tambah folder lagi PPL. Setelah lokakarya itu kita PPL namanya. PPL. Buat PPL. PPL. Setelah PPL nanti kegiatan kita adalah UKIN. Buat lagi satu folder UKIN. UKIN atau dalam kurung uji kinerja. Bagaimana caranya nanti kita pelajari Bapak Ibu. Dalam pembekalan ini apa yang dilakukan ketika uji kinerja nanti akan disampaikan, dijelaskan kepada Bapak Ibu. Buat uji kinerja. Terakhir UP. UP. Dalam kurung uji pengetahuan. Nah, kira-kira itu yang akan dijalani. Uji pengetahuan. Uji pengetahuan itu yang terakhir itu, Bu. Maaf Pak, untuk pengelolaan administrasi tadi apa isinya Pak? Yang apa? Pengelolaan administrasi Pak. Oh, pengelolaan administrasi Yang di RPL. Di RPL. Ya, isinya apa saja isinya Pak? Yang mana tadi? Inovasi pembelajaran atau ADM? Yang Pak, pengelolaan administrasi pembelajaran yang di dalam RPL. Kita lihat dari sini ya. Ini dianya di sini, Bu, Pak. Pengelolaan administrasi. Iya, Pak. Ini. Ya. Ini isinya surat keterangan, Pak. Surat keterangan. Ya, isi dari pengelolaan administrasi itu adalah surat keterangan dari kepala sekolah. Ini dia. Surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah tentang ADM pembelajaran, ADM nilai, ADM peserta didik, ADM kegiatan ekstrakurikuler dan pengalaman. Jadi nanti kepala sekolah akan membuat surat keterangan bahwa kita sudah melakukan sudah punya ADM pembelajaran, sudah punya ADM penilaian, sudah menyelesaikan ADM peserta didik, sudah menyelesaikan ADM kegiatan ekstrakurikuler. Itu kepala sekolah yang apa? Ini contohnya. Ini surat keterangan, Pak. Nanti ketika pembekalan ini, nanti ini juga akan bisa dibagikan kepada Bapak Ibu. Ini surat keterangan. Seperti ini saja isinya. Kepala sekolah dengan ini menerangkan bahwa saudara, nama data lengkap kita kan, adalah benar-benar guru PAI SMP 7 Padang. Guru tersebut telah menyelesaikan tugas sebagai berikut. Nah, sudah menyelesaikan tugas administrasi, tugasnya Pak. Katakan kepala sekolah. Itu aja isinya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, kembali ke folder. Nah, itu Pak Bu. Ini kira-kira foldernya. Ini yang akan dalam pembekalan ini secara perlahan akan kita isi satu persatu Pak Bu. Ya, sekarang untuk kita buat aja folder-foldernya dulu. Nanti kita tinggal mengisi. Ketika pembahasan tentang modul, dokumen-dokumen tentang modul Bapak Ibu simpan di modul PPG. Ketika pembahasan tentang video pembelajaran, misalkan membuat video pembelajaran, itu kan berupa inovasi, masukkan di RPL. Ketika membahas soal, itu persiapan UP, masukkan di folder UP. Nah, itu. Jadi dengan tertata kita tidak sulit untuk melacak di mana data itu kita butuhkan, di mana surat itu kita butuhkan sewaktu-waktunya nanti. Gitu. Oke, sampai di situ ada yang bertanya?
Ada pertanyaan? Ya. Tidak, Pak. Sudah selesai semua Pak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Saya minta Bapak Ibu yang sudah selesai membuat folder seperti ini, tolong difoto kirimkan di grup. Oke, Pak. Foto kan kalau di laptop bisa foto dengan handphone saja nggak apa-apa, kirim di grup bahwa Bapak Ibu sudah membuat folder seperti ini. Walaupun isinya masih kosong-kosong, kapan diisi? Nanti kita isi ketika dalam pembekalan ini secara perlahan kita isi. Pak, kalau buatnya di HP bagaimana, Pak? Kalau buatnya di HP, screenshot saja. Oh iya. Nah, screenshot saja. Nah, kirim menjadi grup ya Bu. Tanda bahwa Ibu sudah membuatnya. Gitu. Oke. Kirimkan bahwa sudah buat ya. Salam. Speakernya. Pak, tanya. Ya, silakan. Mengenai laptop yang kita pakai ini untuk PPG harus Windows 10, Pak, atau bisa apa di bawah itu? Enggak sih, tidak ada persyaratan laptop, Bu. Yang penting bisa mengakses Google. Sebab dia berbasis web. Tapi kalau bagusnya tentu laptop yang agak memadai agar tidak terkendala nanti di jaringan. Oh gitu ya, makasih Ya. Pak. Ya. Maaf, Pak. Netbook bisa ya Pak ya? Hah?